Selamat datang di podcast Rumah Vaksinku. Pernah tidak kamu membayangkan ada satu jenis makanan di dunia ini yang bisa berpikir? Maksudku, makanan yang bukan cuma sekadar nutrisi diam, tapi dia tahu siapa yang memakannya. Tahu apa yang dibutuhkan tubuh itu detik demi detik, bahkan bisa berubah komposisinya secara real time. Wah, pembukaan yang cukup futuristik ya. Kalau kita bicara teknologi pangan, rasanya belum ada ilmuwan yang bisa menciptakan makanan cerdas seperti itu. Tapi aku tahu arah pembicaraanmu. Kamu sedang membicarakan satu-satunya cairan biologis yang sering disebut sebagai cairan emas, kan? Tepat sekali, kita akan bicara soal ASI atau air susu ibu. Tapi tunggu dulu, ini bukan sekadar diskusi kesehatan standar yang membosankan. Yang membuatku penasaran setengah mati adalah klaim bahwa seberapa canggih pun teknologi susu formula saat ini, yang katanya sudah ditambahkan DHA, AA, prebiotik, dan entah apa lagi istilah kimianya, tetap saja tidak bisa menyamai ASI. Kenapa bisa begitu? Bukankah sains kita sudah sangat maju? Itu pertanyaan yang valid. Di permukaan, susu formula memang terlihat sangat mirip. Warnanya putih, bentuknya cair, mengandung lemak, protein, dan gula. Tapi, ada perbedaan fundamental yang sering luput dari perhatian orang awam. Susu formula itu sederhananya adalah sub kimia. Dia statis. Apa yang kamu beli di kaleng, itulah yang kamu dapatkan setiap kali kamu menyeduhnya. Sedangkan ASI itu jaringan hidup. Jaringan hidup, sebentar, ini terdengar agak horor tapi juga menakjubkan. Maksudmu ASI itu seperti darah? Persis. Secara teknis, ASI lebih mirip darah daripada sekadar makanan. Di dalamnya ada sel-sel hidup, ada sel darah putih, ada sel punca, stem cells, ada antibodi aktif, dan ada enzim yang bekerja. Kamu tidak akan menemukan satu pun sel hidup di dalam susu formula. Inilah yang saya maksud dengan hidup. Bayangkan begini, susu formula itu seperti baju ukuran all size yang diproduksi massal di pabrik. Mungkin pas, mungkin agak longgar, tapi fungsinya menutup tubuh. Sedangkan ASI adalah baju yang dijahit khusus oleh penjahit master setiap hari. Ukurannya disesuaikan milimeter demi milimeter mengikuti pertumbuhan dan kondisi si pemakai. Wow, analogi yang menarik. Jadi kalau bayinya sakit, baju itu berubah. 100%. Ini adalah mekanisme yang menurutku paling mind-blowing. Ada fenomena yang disebut baby spit backwash. Saat bayi menyusu, sebagian kecil air liurnya masuk kembali ke puting ibu. Di situ, tubuh ibu menganalisis air liur bayi. Jika terdeteksi ada patogen, misalnya virus flu, tubuh ibu segera memproduksi antibodi spesifik untuk virus tersebut, lalu mengirimkannya lewat ICE pada sesi menyusui berikutnya. Gila, itu benar-benar seperti fiksi ilmiah. Jadi payudara ibu itu semacam laboratorium diagnostik yang berjalan? Betul, itu laboratorium medis tercanggih yang pernah ada, dan responnya sangat cepat. Susu formula tidak bisa melakukan itu. Formula tidak tahu kalau bayi sedang demam, tidak tahu kalau bayi baru saja terpapar bakteri di lantai. Formula memberikan nutrisi yang sama persis, entah bayinya sehat atau sakit kritis. Makanya, bayi yang diberi ASI terbukti punya risiko jauh lebih rendah terkena infeksi telinga, masalah pernapasan, hingga diare, karena mereka meminum obat yang diracik khusus setiap hari. Sunandari. Oke, dari sisi imunitas, ASI jelas menang telak karena faktor hidup tadi. Tapi, bagaimana dengan nutrisinya? Aku sering lihat iklan susu formula yang membanggakan kandungan protein atau lemak yang katanya terinspirasi dari ASI. Apakah secara makronutrisi mereka sudah setara? Terinspirasi adalah kata kunci pemasaran yang cerdik. Mereka mencoba meniru, tapi selalu tertinggal. Ambil contoh protein. Protein dalam susu sapi yang jadi bahan dasar kebanyakan formula, itu jenis kaseinnya berat, sulit dicerna oleh usus manusia yang belum matang. Sementara, protein acai didominasi oleh whey yang sangat lembut dan mudah diserap. Dampaknya apa? Bayi formula sering mengalami sembelit atau kerja ginjal yang lebih berat karena harus membuang sisa protein yang tidak terpakai.
Masuk akal. Itu menjelaskan kenapa kotoran bayi ASI dan bayi sufor baunya dan teksturnya beda jauh ya. Sangat beda. Dan jangan lupa soal lemak. Lemak di ASI itu mengandung enzim lipase yang membantu pencernaan lemak itu sendiri. Jadi, ASI itu ibarat makanan yang datang membawa alat masaknya sendiri supaya tubuh bayi tidak perlu kerja keras. Formula tidak punya enzim itu. Jadi, bayi harus mengerahkan energi ekstra untuk mencernanya. Ini sebabnya bayi ASI seringkali lebih cepat lapar. Bukan karena ASI-nya kurang, tapi karena penyerapannya begitu efisien dan sempurna. Nyaris tidak ada ampas. Jadi mitos bayi sufor lebih anteng dan tidurnya lama itu sebenarnya Sebenarnya itu tanda bahwa sistem pencernaan mereka sedang bekerja sangat keras untuk memecah protein asing yang berat. Mereka koma makanan, kalau istilah orang dewasa. Sementara bayi ASI bangun lebih sering karena pencernaannya lancar dan perutnya cepat kosong kembali. Secara biologis, bangun sering itu justru mekanisme pertahanan hidup bayi untuk mencegah SIDS, kematian mendadak pada bayi. itu perspektif yang sangat membalikan logika umum ya. Kita sering menganggap bayi yang tidur terus itu bayi baik, padahal secara fisiologis mungkin dia sedang kewalahan. Lalu bagaimana dengan dampak jangka panjang? Apakah cairan emas ini punya efek yang bertahan sampai mereka dewasa atau hanya saat bayi saja? Efeknya seumur hidup. Ini yang sering kita sebut metabolic programming. Apa yang masuk di 1000 hari pertama kehidupan menentukan software kesehatan anak itu sampai tua. Riset menunjukkan anak ASI memiliki risiko lebih rendah terhadap obesitas, diabetes tipe 2, dan bahkan beberapa jenis kanker darah seperti leukemia. Ada juga studi tentang EQ. Meski ini perdebatan yang hangat, tapi asam lemak esensial di ASI memang struktur pembangun otak yang paling optimal. Luar biasa. Tapi aku ingin menyentuh sisi lain, sisi yang mungkin lebih emosional atau psikologis. Selain komposisi kimia, ada faktor bonding kan? Apakah botol benar-benar tidak bisa menggantikan dekapan langsung? Tentu saja ada perbedaan mekanis dan hormonal. Saat menyusui langsung, terjadi kontak kulit ke kulit, skin to skin. Ini memicu pelepasan oksitosin, hormon cinta, baik di otak ibu maupun bayi. Oksitosin ini menurunkan stres, membuat bayi merasa aman, dan bagi ibu, ini membantu mencegah depresi pasca melahirkan serta mengecilkan rahim kembali. Botol bisa diberikan dengan penuh kasih sayang, tentu saja, tapi mekanisme hormonal otomatis yang terjadi saat direct breastfeeding itu unik. Itu desain alam untuk memastikan induk dan anak tetap dekat demi kelangsungan hidup. Rasanya alam memang sudah memikirkan segalanya ya. Tapi mari kita bicara realitas sosial sebentar. Banyak ibu yang merasa bersalah karena tidak bisa memberikan ASI, entah karena kondisi medis atau tuntutan pekerjaan. Dengan semua keunggulan ASI yang kita bahas, bagaimana kita menempatkan ini agar tidak menjadi penghakiman? Ini poin yang sangat krusial. Memahami bahwa ASI adalah yang terbaik adalah fakta sains, bukan alat untuk menghakimi moral. Tujuannya adalah edukasi, supaya sistem pendukung di sekitar ibu, suami, keluarga, tempat kerja, pemerintah, paham mengapa ibu perlu didukung mati-matian untuk menyusui. Karena ASI itu gratis, tapi biaya untuk memproduksinya adalah waktu dan energi ibu. Betul sekali, seringkali orang bilang susu formula mahal harganya, tapi ASI mahal pengorbanannya. Setuju. Dan kalau kita bicara ekonomi makro, ASI sebenarnya menghemat pengeluaran negara triliunan rupiah. Bayangkan, biaya rumah sakit yang berkurang karena bayi jarang sakit, produktivitas orang tua yang terjaga karena tidak perlu sering cuti merawat anak sakit, dan dampak lingkungan, tidak ada kaleng bekas, tidak ada proses industri pabrik yang menghasilkan emisi karbon, tidak ada transportasi logistik. ASI adalah sumber daya pangan paling ramah lingkungan di muka bumi. Zero waste. Zero waste, zero carbon footprint, dan custom made. Kalau ASI adalah produk startup teknologi, valuasi perusahaannya pasti sudah tak terhingga ya. Hahaha, benar. Tidak ada investor yang sanggup membiayai R&D
untuk meniru kompleksitas ASI. Bayangkan, komposisi ASI di pagi hari berbeda dengan malam hari. ASI malam mengandung lebih banyak nukleotida yang memicu rasa kantuk, membantu bayi tidur. Formula, komposisinya sama 24 jam. Alam memberikan obat tidur alami di malam hari dan minuman energi di pagi hari. Bagaimana kita bisa bersaing dengan itu? Itu detail yang gila sih. Sampai ke ritme sirkadian pun diatur lewat susu. Jadi kalau bisa kurekap sedikit, kita sedang berhadapan dengan cairan yang hidup, dinamis, protektif, membangun otak, ramah lingkungan, dan punya kecerdasan biologis sendiri. Tepat. Dan satu hal lagi yang agak filosofis. Menyusui adalah jembatan transisi dari kehidupan di dalam rahim ke dunia luar. Di rahim, bayi terhubung fisik lewat tali pusar. Saat lahir, tali pusar dipotong, tapi menyusui menjadi tali pusar psikologis dan nutrisi yang baru. Ini cara alam bilang, "Hei, kamu belum siap sepenuhnya mandiri, ini perlindungan ekstra untukmu." Susu formula adalah intervensi teknologi yang hebat untuk kondisi darurat, tapi dia tidak pernah didesain untuk menjadi standar utama nutrisi manusia. Sangat mendalam. Ini membuatku berpikir, kadang kita terlalu sombong dengan kemajuan teknologi kita, sampai lupa bahwa evolusi jutaan tahun sudah menciptakan sistem yang nyaris sempurna. Kita mencoba mereplikasinya di laboratorium, tapi kita selalu tertinggal 1 atau 2 langkah di belakang alam. Benar, sains itu hebat karena bisa menyelamatkan nyawa saat ASI tidak tersedia. Tapi sains yang jujur akan selalu mengakui, kami hanya peniru, dan tiruan tidak akan pernah sebaik aslinya. Menghormati ASI berarti menghormati kompleksitas tubuh manusia itu sendiri. Sebuah pengingat yang kuat untuk kita semua. Bukan hanya bagi para ibu, tapi bagi kita sebagai masyarakat untuk lebih menghargai proses alami ini. Ternyata, di balik tetesan cairan putih itu, tersimpan kode-kode kehidupan yang menjaga keberlangsungan spesies kita. Betul. Jadi, SMSI bukan sekadar makanan. Itu adalah hadiah imunologis, psikologis, dan nutrisi pertama dan terbaik yang bisa diterima seorang manusia baru. Terima kasih banyak untuk wawasan yang membuka mata ini. Obrolan ini benar-benar mengubah cara pandangku dari sekadar susu versus susu menjadi teknologi versus biologi. Untuk para pendengar, semoga ini memberi perspektif baru tentang keajaiban yang mungkin sering kita anggap remeh. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan topik yang tak kalah menarik. Sampai jumpa.